Oke, nah sekarang selanjutnya saya akan jelaskan tentang model economic order quantity. Nah, jadi model EOQ itu kita bisa lihat di dalam rumus. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi Q atau EOQ itu sama dengan akar 2 dikali dengan CO dikali dengan D kemudian dibagi dengan CC. Nah, CO ini adalah ordering cost atau biaya pemesanan. Saya sudah jelaskan tadi sebelumnya ya, apa saja yang meliputi biaya pemesanan. Nah, kemudian D ini adalah demand atau permintaan di dalam 1 tahun untuk satu jenis produk. Ingat asumsi dasar dari model EOQ bahwa kita hanya bisa menghitung satu jenis produk saja. Kita tidak bisa menggabungkan beberapa produk untuk satu kali perhitungan. Nah, kemudian dibagi dengan CC. Jadi CC ini adalah atau CC ini adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Ya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana penggunaan dari rumus ini, ada beberapa hal yang perlu kalian lihat di sini. Nah, jadi ini. Jadi, untuk menghitung biaya penyimpanan per tahun, ya, itu adalah berapa Q atau EOQ itu dibagi dengan 2 dikali dengan CC. Nah, ini kalau biaya penyimpanannya itu tidak ditentukan, tetapi kalian harus cari. Nah, kemudian biaya pemesanan per tahun itu adalah permintaan dibagi dengan EOQ ya dikali dengan CO. Nah, adapun total cost atau biaya total itu adalah total cost di sini maksudnya adalah semua biaya yang kita keluarkan karena memiliki persediaan. Jadi, biaya penyimpanan per tahun ditambah dengan biaya pemesanan per tahun atau ini tadi ya, rumus ini ditambahkan dengan yang ini, kita akan dapatkan total cost atau biaya total. Nah, kemudian jumlah pesanan per tahun itu sama dengan jumlah permintaan per tahun dibagi dengan Q atau EOQ atau jumlah pesanan yang paling optimum. Adapun panjang siklus pesanan itu adalah Q ya dibagi dengan jumlah permintaan dalam 1 tahun kemudian dikali dengan berapa hari kerja di dalam 1 tahun. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana aplikasi ataupun implementasi dari rumus EOQ tadi. Nah, jadi di sini contohnya ada satu perusahaan. Jadi perusahaannya ini adalah perusahaan sepeda poligon. Nah, sepeda poligon ini menggunakan 25.000 rantai dalam setahun. Ya, jadi yang akan kita hitung di sini EOQ-nya itu hanya untuk rantai sepedanya saja. Nah, dan membelinya seharga 34.000 per buah. Jadi satu rantai sepeda ini harganya 34.000 rupiah. Nah, adapun biaya pemesanannya itu adalah 500.000 satu kali pesan. Sedangkan biaya penyimpanannya per unit itu adalah 7.800 per tahun. Jadi satu rantai itu biaya penyimpanannya adalah 7.800 biayanya per tahun. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, berapa banyak pesanan yang harus dilakukan? Berapa kali pemesanan harus dilakukan dalam 1 tahun? Setiap berapa harikah pemesanan harus dilakukan apabila hari kerja itu adalah 360 hari. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa total biaya tahunan jika kuantitas EOQ dipesan kembali, berapa totalnya? Ya. Nah, ini penyelesaiannya, ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi EOQ itu sama dengan Q. Rumusnya adalah 2 COD dibagi dengan CC.
CO adalah ordering cost, D adalah jumlah permintaan per tahun, dan CC adalah carrying cost. CO biaya pemesanan, dan CC itu adalah biaya penyimpanan. Nah, jadi kita tinggal masukkan ya. Jadi 2 dikali dengan 500.000. Nah, 500.000 itu tadi kan CO-nya ya. Kemudian permintaannya itu adalah 25.000 tadi, jumlah permintaan rantai dalam 1 tahun itu 25.000. Nah, kemudian CC itu adalah biaya penyimpanannya itu adalah 7.800. Nah, kalau kalian hitung ini akan hasilnya itu adalah 1.790 unit. Nah, ini Q-nya atau EOQ-nya. Nah, berapa kali kita harus pesan di dalam 1 tahun? Itu rumusnya adalah berapa jumlah kebutuhan per tahun dibagi dengan berapa jumlah pemesanan yang paling optimal atau Q. Nah, D itu adalah 25.000. Jadi permintaan tadi per tahun itu kan 25.000 ya. Dibagi dengan Q, ini Q tadi kalian sudah dapat Q-nya. Berarti 25.000 dibagi dengan 1.790. Hasilnya adalah 14 kali pesanan di dalam 1 tahun. Ya, jadi kita memesan itu setiap kali kita pesan itu jumlahnya 1.790 dalam waktu 14 kali. Kalau kita mau tahu setiap berapa hari kita harus melakukan pemesanan, itu berarti berapa hari kerja dibagi dengan berapa kali kita pesan. Nah, hari kerja kan tadi 360 hari. Berapa kali pesan? Itu 14 kali, berarti 360 dibagi dengan 14 kali, itu hasilnya 25 hari. Berarti kita melakukan pemesanan setiap 25 hari selama 14 kali di dalam 1 tahun, dan setiap kali kita memesan itu jumlahnya 1.790 unit. Sekarang coba kita lihat bagaimana menyelesaikan pertanyaan D, yaitu ditanyakan berapa total cost ya, berapa total cost atau berapa total biaya tahunan jika kuantitas EOQ dipesan kembali ya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana caranya untuk mencari biaya penyimpanan per tahun. Nah, jadi biaya penyimpanan per tahun itu didapatkan dengan rumus Q dibagi 2 kemudian dikali dengan CC atau EOQ. Jadi jumlah pemesanan yang paling optimum yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan carrying cost atau biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, jadi kita dapatkan di situ, tadi Q kita sudah hitung, itu hasilnya adalah 1.790 ya. Kemudian kita bagi 2, hasilnya kita kalikan dengan 7.800 sehingga total biaya penyimpanan per tahun itu adalah 6.981.000 rupiah. Nah, adapun biaya pemesanan per tahun itu saya juga sudah memperlihatkan rumus untuk mencari, yaitu D dibagi dengan Q dikali dengan CO atau berapa permintaan per tahun, yaitu D dibagi dengan Q ya atau EOQ kemudian dikali dengan ordering cost, biaya pemesanan. Nah, jadi hasilnya jumlah permintaan per tahun itu adalah 25.000 dibagi dengan Q itu adalah 1.790 kemudian dikalikan dengan ordering cost 500.000 sehingga hasilnya itu adalah 7 juta. Nah, jadi total cost ya, jadi total cost atau biaya tahunan, total biaya per tahun itu adalah biaya penyimpanan tahunan ditambah dengan biaya pemesanan tahunan atau 6.981.000 ditambah dengan 7 juta sehingga hasilnya itu adalah 13.981. Nah, berikut yang akan saya jelaskan yang berkaitan dengan manajemen persediaan itu adalah safety stock atau persediaan pengaman. Jadi safety stock itu adalah
persediaan minimal atau tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau apabila ada keterlambatan produksi maupun pengiriman. Nah, untuk menghitung safety stock, persediaan awal itu sama dengan EOQ. Nah, kalian pasti masih ingat EOQ, ya. Jadi EOQ itu adalah jumlah pesanan yang paling optimal. Tadi kita sudah lihat contoh soal bagaimana untuk menghitung atau mendapatkan EOQ. Jadi persediaan awal itu sama dengan EOQ ditambah dengan safety stock. Nah, berapa besarnya safety stock? Nanti saya akan perlihatkan beberapa cara untuk menentukan besarnya safety stock. Nah, adapun untuk persediaan rata-rata, itu cara perhitungannya sama dengan EOQ ya dibagi dengan 2. Jadi EOQ dibagi dengan 2 itu adalah rata-rata persediaan ditambah dengan jumlah, sekali lagi, safety stock. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan besarnya safety stock? Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya safety stock. Jadi yang pertama itu bisa dengan berdasarkan faktor pengalaman. Ya. Nah, biasanya perusahaan itu pasti punya pengalaman sebelumnya besarnya safety stock itu berapa. Ya, jadi bisa berdasarkan pengalaman. Atau bisa juga berdasarkan faktor ya menduga-duga saja atau faktor dugaan. Bisa seperti itu. Nah, jadi kalau faktor dugaan ini mungkin dilihat berapa banyak permintaan, karena dasar untuk menentukan safety stock itu tetap harus kita lihat besarnya permintaan. Nah ya, dari kalau permintaannya banyak ya mungkin safety stocknya juga agak besar sedikit. Kalau permintaannya tidak banyak ya kita duga-duga saja, berarti safety stocknya tidak terlalu besar. Ya, jadi bisa faktor berdasarkan dugaan. Nah, bisa juga berdasarkan biaya. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan biaya di sini kita lihat seberapa besarkah pengeluaran yang harus kita lakukan. Jadi disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau harga dari bahan baku yang akan kita pesan itu mahal, ya berarti kan kalau terlalu banyak kita pesan berarti biayanya agak besar. Nah, itu contohnya di sini atau maksudnya di sini berdasarkan biaya. Atau bisa juga berdasarkan keterlambatan. Nah, berdasarkan keterlambatan di sini maksudnya safety stock di sini hanya kita gunakan apabila bahan baku yang kita pesan itu terlambat. Nah, disinilah sebenarnya fungsinya kita tahu tentang variabilitas waktu tunggu. Nah, saya bisa kasih contoh, nanti kalian bisa lihat dari slide yang akan saya bagikan. Nah, saya kasih contoh ya. Anggaplah seperti ini. Diketahui bahwa untuk membuat roti setiap hari kita butuh 15 kg terigu. Itu per hari kita butuh terigu 15 kilo. Nah, berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa apabila memesan kepada supplier itu biasanya ada keterlambatan sampai dengan 10 hari. Nah, kalau penentuan besarnya safety stock berdasarkan keterlambatan berarti kalau kebutuhan per hari 15 kilo, kemudian keterlambatannya itu rata-rata 10 hari, nah berarti safety stocknya itu adalah 10 hari, yaitu lamanya keterlambatan dikali dengan kebutuhan per hari, yaitu 15 kilo. Jadi 10 hari dikalikan dengan 15 kilo, berarti safety stocknya itu adalah 150 kilogram.